Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, Studio Pesisir akan mempresentasikan dokumen awal RZBW P3K dengan tema kawasan industri maritim di Kecamatan Jenuh dan Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Ferry NRP 14, Amira NRP 15, Martina NRP 16, Dila NRP 24, Rio NRP 25, Mumtazah NRP 30, Aisyah NRP 33, dan Reza NRP 36. Berikut adalah outline yang akan kami bawakan, yaitu ada pendahuluan, profil wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, analisis, dan isu strategis. Belakang dari perencanaan kami, yaitu mengacu pada visi RT/RW Kabupaten Tuban untuk pengembangan kawasan strategis ekonomi berupa kota pelabuhan dan industri di Kecamatan Jenuh dan Kecamatan Tambak Boyo. Kedua kecamatan ini memiliki potensi yang berlimpah baik dari laut maupun daratannya, yang ditunjukkan dengan beberapa kawasan industri pertambangan dan pelabuhan yang mendukung proses distribusi, serta PLTU Tanjung Awar-Awar dan Floating Storage Offloading lepas pantai. Jadi tema yang sesuai untuk kawasan pantai utara Kabupaten Tuban, khususnya Kecamatan Jenuh dan Kecamatan Tambak Boyo adalah industri maritim. Profil wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pertama adalah letak administratif dan geografi. Letak administratif pada wilayah yang kami akan rencanakan dibedakan menjadi dua, yaitu pada Kecamatan Jenuh yang ada sebelah kanan, kemudian pada Tambak Boyo yang ada sebelah kiri. Bisa dilihat beberapa desa-desa yang menempati wilayah yang kami rencanakan, di mana batas administratifnya sendiri, batas timur dibatasi oleh Kecamatan Tuban, dan bagian selatan oleh Kecamatan Merak Ura dan Kecamatan Kere, kemudian pada bagian baratnya itu dibatasi oleh Kecamatan Bancar dan juga Kecamatan Tambak Boyo juga. Sedangkan bagian utaranya itu dibatasi oleh zona ekonomi eksklusif. Kondisi fisik darat. Pada kawasan kami terdapat 3 jenis substrat laut yang berbeda, sebagian kecil lumpur kerikilan, dan sebagian besar pasir lanawan. Nantinya jenis substrat ini bisa menjadi input untuk pemetaan kawasan perikanan. Pada kawasan kami terdapat sebagian besar formasi aluvium dan sebagian kecil formasi paciran. Jenis tanahnya sebagian besar merupakan mediteran, lalu disusul litosol dan regosol. Dan juga terdapat sebagian kecil grumosol di tengah-tengahnya, dan sebagian sangat kecil yaitu aluvial. Nanti data jenis tanah ini bisa menjadi input untuk analisis kemampuan lahan dan juga analisis kebencanaan. Hidrogeologi. Pada kawasan kami, sebagian besar merupakan aquifer dengan aliran melalui ruang dan butir, dan juga terdapat pula air tanah pada celahan, rekahan dan saluran, dan juga sebagian kecil merupakan celah atau sarang. Lalu kita bisa juga lihat bahwa pada peta ini terdapat data tingkat intrusi air laut, mana sebagian besar pada kawasan kami terjadi penyusupan air laut kecil, dan sebagiannya lagi terdapat pula penyusupan air laut sedang. Nantinya data-data ini bisa dijadikan input untuk analisis kebencanaan. Sebagian besar kawasan kami memiliki kelerengan datar yaitu 0-7%, dengan topografi 0-90 dpl, dan klimatologi dengan jumlah yaitu 114 sampai 1726 mm per tahun dengan rata-rata 116 mm per hari. Selanjutnya mengenai kondisi fisik laut wilayah perencanaan. Yang pertama yaitu kedalaman laut atau batimetri yang berguna untuk menentukan beberapa jenis pemanfaatan ruang laut yang sesuai. Nah, berikut merupakan peta batimetri wilayah perencanaan kami yang dimana nilainya berkisar antara 2-25 meter yang dapat dikatakan sesuai untuk semua jenis pemanfaatan ruang di tabel sebelumnya, namun kurang sesuai untuk budidaya rumput laut. Yang kedua adalah arus pasang surut yang dimana kecepatan arusnya juga memiliki pengaruh dalam penentuan jenis pemanfaatan ruang laut. Arus pasang surut ini bagi menjadi dua. Yang pertama adalah arus surut menuju pasang dalam 4 musim, yang dimana pada arus surut menuju pasang ini arus bergerak ke arah barat dan barat laut dengan kecepatan arus maksimal 25 cm per detik. Sedangkan untuk arus pasang menuju surut, arus bergerak ke arah timur dan tenggara dengan kecepatan maksimal 25 cm per detik. Jadi kecepatan rata-rata pada wilayah perencanaan adalah 5-25 cm per detik, sehingga dapat dikatakan sesuai untuk semua jenis pemanfaatan ruang laut sebelumnya, namun kurang sesuai untuk pertambangan pasir laut. Aspek ketiga adalah konsentrasi oksigen terlarut yang mempengaruhi kualitas air sehingga mempengaruhi habitat organisme laut. Nah, berikut tabel kesesuaian parameter untuk beberapa jenis manfaatan ruangnya. Nah, di wilayah perencanaan kami, nilai DO-nya berkisar antara 10 sampai 10,5 mg per meter kubik, sehingga sesuai untuk zona penangkapan ikan, budidaya air payau, tambak udang, tambak bandeng, dan ikan dengan KJA atau keramba jaring apung. Namun kurang sesuai untuk budidaya kerang hijau, tiram mutiara, dan rumput laut. Aspek keempat adalah kecerahan yang juga mempengaruhi kualitas air laut, sehingga mempengaruhi organisme laut dan beberapa jenis pemanfaatan ruang wisata. Nah, kecerahan di wilayah perencanaan kami berkisar antara 2 sampai 6,
Jadi sesuai untuk semua organisme laut, namun kurang sesuai untuk wisata snorkeling dan wisata selam. Aspek selanjutnya adalah gelombang yang dibagi dalam 4 musim, yang dimana tinggi gelombang ini juga memiliki pengaruh untuk beberapa jenis pemanfaatan ruang laut. Tinggi gelombang maksimal pada wilayah perencanaan kami adalah 0,7 meter yang terjadi pada musim barat. Untuk musim peralihan 1, 0,5 meter, musim peralihan 2 dan musim timur 0,4 meter. Jadi wilayah kami dapat dikatakan sesuai untuk penangkapan ikan, budidaya rumput laut, lokasi pelabuhan, dan pertambangan pasir laut ditinjau dari tinggi gelombangnya. Kemudian adalah derajat keasaman atau pH yang mempengaruhi habitat beberapa organisme laut. Jadi nilai pH pada wilayah kami adalah 6-9 sehingga dapat dikatakan sesuai untuk semua jenis ikan dan biota laut di tabel sebelumnya. Kemudian adalah salinitas yang merupakan faktor yang membatasi kehidupan organisme dan mengontrol pertumbuhan, reproduksi, dan distribusinya. Nilai salinitas pada wilayah perencanaan kami berkisar pada nilai 29, 30, 31, dan 32 sehingga dapat dikatakan sesuai untuk budidaya semua jenis biota laut di tabel sebelumnya. Selanjutnya adalah sebaran klorofil, di mana apabila sebaran klorofil melimpah, maka produktivitas primer biota lautnya juga tinggi. Nah, pada wilayah perencanaan ini, paling tinggi adalah 5 mg per meter kubik yang terjadi pada bulan Mei. Analisis ini dilakukan melalui analisis citra aqua modis. Nah, berikut merupakan peta-peta sebaran klorofil mulai bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya, suhu perairan yang memiliki pengaruh penting dalam menentukan beberapa jenis pemanfaatan ruang laut dan area tangkapan ikan nelayan yang berbeda-beda tiap bulannya. Pada wilayah perencanaan, suhu rata-rata paling tinggi adalah 30 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Februari dan November, dan paling rendah adalah 27 derajat Celcius yang terjadi pada bulan Agustus. Analisis ini didapat dari analisis citra aqua modis. Berikut merupakan peta suhu perairan pada wilayah perencanaan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Resiko bencana. Ya, yang pertama di sini ada kondisi resiko bencana berdasarkan dokumen RZPP 3K Provinsi Jawa Timur sendiri, wilayah pesisir dan pulau kecil Jawa Timur memiliki resiko bencana di beberapa titik, yakni ada bencana banjir, angin kencang, gelombang pasang atau badai, gempa bumi, dan juga tsunami. Namun khusus untuk wilayah studi kami di Kabupaten Tuban, tepatnya di Kecamatan Jenuh dan Tambakboyo, berdasarkan hasil studi literatur dari data BNPB maupun BPBD dan juga wawancara kepada masyarakat, hanya sedikit saja riwayat kebencanaan yang terjadi dalam wilayah studi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Warga setempat juga menyatakan bahwa fenomena alam yang umumnya sering terjadi hanyalah berupa gelombang pasang atau gelombang ekstrim dan juga abrasi. Nah, selanjutnya sini ada bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Menurut data dari RZBP 3K Jawa Timur tahun 2017, Kabupaten Tuban sendiri terdapat beberapa kawasan yang rawan akan gelombang pasang yang meliputi wilayah yang ada di wilayah perencanaan kami, yakni Kecamatan Jenuh dan juga Tambakboyo. Dan jika menurut data dari BPBD Kabupaten Tuban, wilayah studi kami masuk ke dalam wilayah yang rentan akan terjadinya gelombang pasang, namun tingkat resikonya tergolong sedang dan sebagian kecil juga berisiko rendah, jadi tidak terlalu berbahaya. Dan ini ada jumlah kejadian. Menurut data dari BPBD Kabupaten Tuban dijelaskan bahwa ada sekitar 7 kejadian dalam kurun waktu 3 tahun, di mana di Kecamatan Jenuh ada satu kejadian abrasi yang mengakibatkan tanaman mangrove yang di dekat Pelabuhan Semen Indonesia terkikis sepanjang kurang lebih 30 meter, dan 6 bencana lainnya berupa gelombang ekstrim yang ada di Kecamatan Tambakboyo yang menyebabkan korban jiwa, orang hilang maupun luka-luka, dan juga perahu nelayan yang rusak. Namun hal itu sudah diatasi menurut dari data BPBD Kabupaten Tuban sendiri. Selanjutnya ada infrastruktur bencana terkait gelombang ekstrim dan abrasi. Pada saat ini kondisi existingnya hanya ada kawasan mangrove center Tuban di Kecamatan Jenuh dengan luas wilayah kurang lebih 56 meter dan dikelola oleh yayasan. Sedangkan untuk beberapa wilayah lain yang ada di pesisir membangun tembok pemecah gelombang atau biasa disebut beranjang secara mandiri melalui swadaya masyarakat. Di sini ada contoh gambarnya di sebelah kanan, di mana itu ada di TPI Gelondong Gede yang ada di Kecamatan Tambakboyo. Analisa infrastruktur. Nah, pada di wilayah perencanaan sendiri itu terdapat sarana pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Ini merupakan peta persebaran SD, SMP, maupun SMA di wilayah perencanaan. Kemudian terdapat sarana peribadatan, di mana pada wilayah perencanaan itu terdapat sarana peribadatan berupa masjid dan juga gereja.
Ini merupakan peta persebaran fasilitas masjid dan juga peta persebaran fasilitas gereja di wilayah perencanaan. Kemudian ada sarana kesehatan, di mana pada wilayah perencanaan itu terdapat sarana kesehatan berupa posyandu, apotik, puskesmas, serta puskesmas pembantu. Nah, ini merupakan peta persebaran fasilitas puskesmas dan apotik. Serta ini merupakan peta persebaran fasilitas posyandu di wilayah perencanaan, yaitu Kecamatan Jenuh dan Tambak Boyo, di mana pada Kecamatan Jenuh itu lebih mendominasi fasilitas posyandunya. Kemudian terdapat pelabuhan khusus di wilayah perencanaan, di mana terdapat 4 buah, bisa dilihat sendiri di peta persebaran pelabuhan khusus di wilayah perencanaan. Nah, pelabuhan khusus ini itu di wilayah perencanaan itu ada Pelabuhan Khusus Semen Indonesia Tuban, Pelabuhan Solusi Bangun Indonesia, Pelabuhan PLTU Tanjung Awar-Awar, dan Pelabuhan PT Pacific Petrochemical Indotama. Kemudian juga ada FSO dan TTU BBM Jenuh Tuban, di mana FSO ini merupakan Floating Storage Offloading dan juga TTU ini adalah terminal bahan bakar minyak di Tuban, di mana ini merupakan infrastruktur lepas pantai milik PT Pertamina Persero yang dioperasikan mulai Desember 2009. Nah, terminal ini sendiri itu memiliki luas 49 hektar dan berkapasitas 35.000 KL yang merupakan supplier pasokan BBM untuk Jawa Timur dan juga BBM nasional. Fasilitas yang di terminal sendiri ini itu terdapat SPM atau single point mooring yang berjumlah 2, di mana SPM ini memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Serta terdapat mooring hawser dan tali tambat pada SPF yang digunakan untuk kapal bertambat. Kemudian terdapat rambu suar dan menara suar, di mana di wilayah perencanaan itu terdapat 5 rambu suar, yaitu 3 tersebar di PLTU Tanjung Awar-Awar dan 2 itu ada di Semen Indonesia, serta 1 menara suar yang ada di ujung Tanjung Awar-Awar, Kecamatan Jenuh. Lalu ada alur pipa dan kabel bawah laut. Sebenarnya di wilayah perencanaan sendiri itu tidak ada alur pipa dan kabel bawah laut karena berdasarkan hasil wawancara, perusahaan-perusahaan industri yang ada di wilayah perencanaan itu membangun saluran pipa darat untuk menyalurkan bahan produksinya maupun hasilnya. Namun terdapat rencana pengembangan pipa dan kabel bawah laut, yaitu meliputi pengembangan pipa minyak dan gas sebagai pendukung kegiatan kilang BBM dan petrokimia Pertamina Rosneft di Kabupaten Tuban, atau dikenal sebagai New Grassroots Refinery. Kemudian untuk sarana pemasaran ikan sendiri itu ada TPI Glondong Gede. TPI sendiri ini itu terletak di Kecamatan Tambak Boyo, Desa Glondong Gede, dengan jumlah pelelangan tahun 2019 itu 2.000 ton dan luas TPI-nya itu 300 meter persegi. Kemudian sarana pemasaran ikan yang kedua itu terdapat pasar, di mana wilayah perencanaan sendiri dibagi 2, itu ada pasar ikan dan pasar tradisional. Pasar ikan sendiri ini itu terletak di bersamaan dengan TPI-nya, yaitu Pasar Ikan Glondong Gede, sedangkan pasar tradisional itu terletak di Pasar Tambak Boyo dan Pasar Merkawang. Kemudian di wilayah perencanaan sendiri, itu juga ada PLTU Tanjung Awar-Awar atau pembangkit listrik tenaga uap yang mampu memproduksi listrik sebesar 2 kali 350 MW dan bertugas mensuplai aliran listrik di wilayah Jawa Bali. Nah, PLTU ini itu dilengkapi oleh fasilitas jetty, breakwater, refinement, dan kolam labuh. Ini merupakan peta letak atau lokasi PLTU Tanjung Awar-Awar. Kemudian untuk sarana industri pengolahan ikan itu ada industri pengolahan ikan sendiri, di mana pada wilayah perencanaan terdapat 8 industri pengolahan ikan dengan masing-masing bahan baku perikanan dan produksi ton per tahun yang tertera di tabel. Ini merupakan peta persebaran industri pengolahan ikan di wilayah perencanaan. Kemudian tidak lupa juga industri pengolahan ikan ini memiliki cold storage masing-masing industri untuk menyimpan hasil olahan perikanannya. Nah, kemudian untuk prasarana sendiri itu terdapat jaringan jalan. Nah, jaringan jalan di wilayah perencanaan sendiri itu ada jalan arteri primer yang terletak di Jalan Raya Pantura dengan lebar jalan 12 meter, Jalan Raya Merah Kurak Jenuh sebagai kolektor sekunder dengan lebar jalan 5, Jalan Raya Glondong, maaf ini harusnya lokal sekunder dengan Jalan Raya Glondong itu kolektor sekunder benar dengan lebar jalan 6 meter, dan Jalan Raya Kalipang, Raya Desa Remen, Telogo Alang-Alang itu perwakilan dari lokal sekunder dengan lebar jalan itu 4 meter. Ini merupakan peta jaringan jalan di wilayah perencanaan. Untuk jaringan air bersih sendiri itu di wilayah perencanaan ini sudah teraliri air bersih di jalan-jalan utama serta beberapa desa. Namun memang beberapa kelurahan dan desa itu belum teraliri air bersih. Itu berdasarkan hasil wawancara bersama warga. Kemudian ada jaringan telekomunikasi, di mana wilayah perencanaan sendiri memiliki 6 menara BTS yang tersebar di masing-masing kecamatan, serta ini yang hijau itu adalah jalur telekomunikasi di wilayah perencanaan.
Kemudian jaringan listrik, di mana di wilayah penggunaan ini dialiri oleh PLN dengan jenis SUTEP dan SUTP. Bisa dilihat sendiri di peta bahwa sudah teraliri listrik di jalan-jalan utama terutama, sama kelurahan dan juga desa-desa. Namun memang ada beberapa desa dan kelurahan yang belum teraliri oleh listrik. Kondisi sosial demografi. Yang pertama, kependudukan. Tren jumlah penduduk Kecamatan Tambak Boyo dan tren jumlah penduduk Kecamatan Jenuh tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Yang pertama, dari gambar tersebut, dari gambar grafik Kecamatan Tambak Boyo mengalami kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2014 sampai 2016 dan mengalami penurunan pada tahun 2017, lalu kembali mengalami penambahan jumlah penduduk pada tahun 2018. Lalu di Kecamatan Jenuh, jumlah penduduk paling tinggi ditunjukkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 58.267 jiwa, dan jumlah penduduk paling rendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 56.768. Komposisi penduduk Kecamatan Tambak Boyo lah yang memiliki jumlah nelayan sebesar 2.123 jiwa serta kelurahan Pabean yang menunjukkan jumlah paling banyak sebesar 531 jiwa. Lalu di Kecamatan Jenuh jumlah nelayan sebesar 1.378 jiwa dan kelurahan Socorejo memiliki jumlah terbanyak yaitu 486 jiwa. Nah, pada kondisi lapangan memang di Kecamatan Jenuh mata pencarian utama bukan sebagai nelayan tetapi sebagai petani. Nelayan dan kegiatan melaut hanya pekerjaan sampingan mereka dan sebagian besar hasil tangkapan tidak dijual melainkan untuk dikonsumsi pribadi. Lalu jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada Kecamatan Tambak Boyo dan Kecamatan Jenuh. Komposisi penduduk di Kecamatan Jenuh menurut jenis kelamin lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki, yaitu Desa Rawasan, Wadung, Kaliuntu, dan Peci. Karena angka seks rasio lebih dari 100 pada Kecamatan Tambak Boyo. Pada tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan, yaitu laki-laki sebesar 22.201, lalu penduduk perempuan 21.895 jiwa. Lalu jumlah penduduk menurut kelompok umur Kecamatan Tambak Boyo tahun 2018 dan Kecamatan Jenuh. Pada Kecamatan Jenuh menurut kelompok umur dari estimasi registrasi penduduk tahun 2018 menunjukkan presentasi penduduk usia produktif 20-59 tahun sebesar 58,65%, usia balita maupun usia sekolah 0-9 tahun sebesar 29,49%, dan usia tua atau manula sebesar 11,86%. Lalu pada Kecamatan Tambak Boyo menurut kelompok umur dari data tabel di atas, usia 40-44 menunjukkan jumlah yang tinggi yaitu sebesar 3.472 jiwa, dan terendah pada usia 70-74 yaitu sebesar 745 jiwa. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan pada Kecamatan Tambak Boyo dan Kecamatan Jenuh yaitu berdasarkan data tabel dan grafik. Kecamatan Tambak Boyo pada Kecamatan Jenuh diketahui bahwa jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan sekolah dasar SD lebih tinggi. Pada Kecamatan Tambak Boyo sebesar 16.023 jiwa, dan pada Kecamatan Jenuh memiliki presentasi 55%. Lalu jumlah penduduk menurut agama yang dianut pada Kecamatan Jenuh memiliki penganut agama Islam terbanyak sebesar 57.460 jiwa, dan pada Kecamatan Tambak Boyo memiliki penganut agama Hindu terkecil yaitu hanya 1 jiwa. Lalu kondisi budaya modal sosial, kelompok kami melakukan wawancara kepada 100 responden guna mengetahui kelompok yang masih aktif, masih ada, dan jenis-jenis gotong royong yang ada di wilayah studi. Lalu masuk pada kondisi ekonomi. Yang pertama, pekerjaan. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan terdapat 25% pekerjaan responden di wilayah studi adalah sebagai pemilik perahu. Mayoritas pekerjaan responden adalah pemilik perahu atau kapal. Buruh tani merupakan pekerjaan mayoritas kedua setelah pemilik perahu atau kapal. UMK Kabupaten Tuban tahun 2019 yaitu Rp2.333.000. Lalu distribusi responden berdasarkan penghasilan per bulan yaitu yang terbanyak adalah 2 juta sampai 2.500.000 sebanyak 26%. Lalu hasil tangkapan masyarakat nelayan di wilayah studi dan penghasilan masyarakat nelayan dalam sekali melaut yaitu hasil tangkapan sebesar 51 sampai 100 kg, dan penghasilan masyarakat nelayan yaitu kurang dari Rp250.000 sebanyak 45%. Lalu lamanya melaut masyarakat nelayan di wilayah studi yaitu sebesar 96% hanya sehari. Lalu pengeluaran sekali melaut masyarakat nelayan sebanyak Rp250.000 sebanyak 92%. Lalu penjualan hasil tangkapan masyarakat nelayan dijual kepada tengkulak sebesar 95%. Lalu kondisi budaya modal sosial, kelompok kami melakukan wawancara kepada 100 responden guna mengetahui
kelompok yang masih aktif, masih ada, dan jenis-jenis gotong royong yang ada di wilayah studi. Lalu masuk pada kondisi ekonomi. Yang pertama, pekerjaan. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan terdapat 25% pekerjaan. Untuk fakta penggunaan lahan sendiri di wilayah perencanaan dibedakan menjadi dua penggunaan lahan ya. Pertama ada pola pemanfaatan ruang darat. Bisa dilihat beberapa jenis penggunaan lahan pada wilayah perencanaan kami. Terdapat wilayah kawasan permukiman, kemudian industri dan perdagangan, kemudian zona PLTU, persawahan, tambak, perkebunan, rawa, hutan produksi, sungai, pertambangan, dan luas total yaitu 11.745 hektar, di mana jenis penggunaan lahan yang mendominasi itu terdapat pada lahan persawahan dengan luas 5.202,45 hektar dengan persentase 44,29%, kemudian diikuti oleh perkebunan dengan presentasi 16,69% dengan luas 2.312 hektar. Begitu pula lahan jenis penggunaan lahan lainnya. Sedangkan pada pola pemanfaatan ruang laut dibedakan menjadi beberapa jenis zona. Yang pertama ada zona pelabuhan. Pada zona pelabuhan dibedakan menjadi dua jenis pelabuhan. Yang pertama ada pelabuhan khusus, yaitu pelabuhan yang melayani kegiatan industri atau seperti transfer bahan baku seperti itu. Kemudian terdapat pelabuhan pelelangan ikan atau yang biasa dikenal dengan tempat pelelangan ikan TPI, yang pada hal ini adalah TPI Gelondong Gede. Selanjutnya terdapat alur pelayaran, di mana alur pelayaran dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada alur kapal nelayan dan juga alur kapal tongkang dan kargo. Di mana pada alur kapal nelayan ini adalah alur kapal para nelayan yang digunakan untuk menuju zona fishing ground tradisional atau melakukan kegiatan penangkapan ikannya. Kemudian pada alur kapal tongkang dan kargo sendiri, ya ini tadi di mana alur kapal ini adalah alur kapal yang menghubungkan pelabuhan khusus tadi, jadi kayak alur pengiriman barangnya, di mana pada wilayah perencanaan terdapat 4 alur kapal sesuai 4 pelabuhan khususnya tadi. Yang pertama ada alur kapal untuk, dari bagian kiri ada alur kapal untuk PT Semen Solusi Bangun Indonesia, kemudian ke PT Semen Indonesia, kemudian terdapat alur pelayaran kapal tongkang dan kargo dari PT Petrochemical, kemudian yang terakhir alur pelayaran kapal barang dan kargo dari PLTU Tanjung Awar-Awar. Selanjutnya terdapat navigasi pelayaran. Ada beberapa titik navigasi pelayaran yang dibedakan menjadi dua, yaitu Menara dan juga Rambu, di mana Menara Suar hanya terdapat satu, yaitu pada Kecamatan Tambak Boyo. Kemudian Rambu Suar terdapat 5 Rambu Suar, di mana Rambu Suar ini melayani kegiatan industri tadi, di mana terdapat 2 Rambu Suar di sekitar Semen Indonesia, kemudian 3 Rambu Suar pada PLTU Tanjung Awar-Awar. Dan selanjutnya terdapat zona fishing ground tradisional. Maaf, pada legendanya masih ada sedikit kesalahan. Jadi untuk fishing ground tradisional didapatkan dari existing data RT/RW Kabupaten Tuban, di mana terdapat zona fishing ground yang cukup luas di wilayah perencanaan kami. Di mana fishing ground ini nantinya didominasi oleh ikan pelagis dan ikan demersal. Sumber daya hayati. Yang pertama yaitu mangrove, di mana mangrove di wilayah perencanaan luasnya 4,74 hektar dengan 0,72 hektar kerapatan sedang dan 1,23 hektar kerapatan tinggi. Mangrove yang ada di wilayah perencanaan jenisnya yaitu mangrove asosiasi atau mangrove buatan. Lokasinya yaitu di Mangrove Center Tuban yang terletak di Jalan Raya Tuban Semarang kilometer 9, Kecamatan Jenuh, Kabupaten. Berikut adalah persebaran mangrove. Yang kedua yaitu terumbu karang. Luasnya 1,45 hektar dengan kondisi di Kecamatan Tambak Boyo rusak, tutupan karangnya kurang dari 25%. Sedangkan di Desa Mentoso, Kecamatan Jenuh adalah karang buatan hasil rehabilitasi. Untuk jenisnya yaitu soft coral atau karang lunak. Kerusakan ini disebabkan oleh pembangunan pelabuhan dan industri, yang mana dari pihak industri sendiri telah mengkompensasi dalam bentuk karang buatan yang diletakkan di Desa Mentoso, Kecamatan Jenuh. Berikut adalah persebaran dari terumbu karang. Yang ketiga yaitu cemara laut atau cemara udang. Persebarannya yaitu di Desa Sugiwaras, tepatnya di Pantai Cemara, lalu di Mangrove Center Tuban, lalu ada di Pantai Pasir Putih di Desa Remen, lalu ada di area industri PT Semen Indonesia di Desa Gelondong Gede, dan juga di Desa Gadong, Kecamatan Tambak Boyo. Berikut adalah persebaran. Selanjutnya ada perikanan tangkap.
Dari 7 jenis ikan pelagis yang sering didapatkan oleh nelayan, ternyata tangkapan yang paling dominan yaitu adalah ikan selar pomo dengan hasil 243,6 ton dalam tahun 2019 dengan harga 35.000 per kilogramnya. Berikut adalah peta zona perikanan tangkap pelagis berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan. Dari 7 jenis kelompok ikan demersal yang ada, ternyata ikan kuniran menjadi hasil tangkapan yang terbesar yaitu 458,47 ton dengan harga 30.000 per kilogramnya. Berikut adalah peta zona perikanan tangkap demersal berdasarkan hasil wawancara nelayan. Kemudian ada biota lainnya. Untuk biota lainnya ada 4 jenis, yang mana paling dominan adalah rajungan sebesar 580 ton dengan harga 90.000 per kilogramnya. Hal ini mengingat Kabupaten Tuban juga memiliki komoditas perikanan utama yaitu rajungan. Kemudian ada kapal tangkapan ikan. Di Kecamatan Tambak Boyo sendiri yang paling dominan yaitu adalah kapal dengan kapasitas kurang dari 3 gross ton. Sedangkan di Kecamatan Jenuh yang paling dominan adalah kapal dengan ukuran 3 hingga 5 gross ton. Untuk alat tangkap ikan sendiri di Kecamatan Tambak Boyo yang paling dominan digunakan adalah cantrang, sedangkan di Kecamatan Jenuh yang paling banyak digunakan adalah payang, di mana keduanya baik cantrang maupun payang merupakan alat tangkap ukat tarik. Selanjutnya ada perikanan budidaya. Untuk Kecamatan Jenuh sendiri ada kolam lele dan tambak udang windu, di mana hasil dari lele sendiri 1.361,16 ton, sedangkan udang windu 15,08 ton. Namun di Tambak Boyo sendiri hanya ada kolam lele dengan hasil sebesar 504,45 ton. Berikut adalah visualisasi dari kolam budidaya lele dan tambak budidaya udang windu. Berikut adalah peta zona perikanan budidaya yang didapat dari pemanfaatan ruang existing. Berikutnya ada deskripsi kegiatan pemanfaatan. Untuk sumber daya ikan sendiri, ada kegiatan perikanan tangkap, yang mana penduduk pesisir Kecamatan Jenuh dan Kecamatan Tambak Boyo ini dominan bekerja sebagai nelayan. Kegiatan melautnya dilakukan setiap hari. Untuk keberangkatannya sekitar pukul 3 hingga setengah 5 pagi, kemudian akan kembali lagi ke darat sekitar pukul 10 hingga 12 siang. Dan hasil tangkapannya akan langsung disalurkan ke TPI Glodong Gede. Nah, kemudian untuk hasil tangkapannya berupa 7 jenis ikan pelagis, 7 jenis ikan demersal, dan 4 jenis biota lain yang sudah saya sebutkan tadi di fakta. Untuk kegiatan perikanan budidaya sendiri, yaitu ada kolam lele dan tambak udang, yang mana lele menjadi hasil yang terbesar atau dominan di Kecamatan Jenuh maupun Kecamatan Tambak Boyo. Untuk deskripsi pemanfaatan ruang laut sendiri itu ada alur laut, di mana alur pelayaran pelabuhan pada Kabupaten Tuban sendiri itu merupakan alur pelayaran khusus, karena di Tuban sendiri banyak sekali kegiatan industri, sehingga alur pelayarannya merupakan alur pelayaran khusus. Nah, alur pelayaran sendiri ini memiliki fungsi untuk memberi jalan kepada kapal dalam memasuki wilayah pelabuhan dengan aman dan mudah. Kegiatan wisata Bali sendiri, Tuban ini menyimpan banyak sekali potensi wisata yang patut untuk dikembangkan, mulai dari pantai, goa, air terjun, wisata religi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk wilayah Penyana sendiri, terdapat banyak sekali pantai seperti Pantai Pasir Putih, Pantai Cemara, Pantai Stokpil, Pantai Surinda, Pantai Sokorejo, dan juga Pantai Melangwe Mentoso. Juga ada hutan mangrove center di mana sebagai kegiatan konservasi. Lalu deskripsi kegiatan konservasi. Kegiatan konservasi di Mangrove Center Tuban terletak di Jalan Raya Tuban Semarang kilometer 9 di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban. Untuk kegiatan utamanya yaitu konservasi dan pembibitan, perikanan, peternakan, pemberdayaan masyarakat, ekogreen, sekolah adiwiyata, dan kelompok usaha bersama. Sumber daya non-hayati. Pada kawasan kami, kita bisa lihat pada peta ini bahwa sebagian besar memiliki potensi migas dan sebagian kecil memiliki potensi pertambangan mineral dan batuan. Nah, peta ini sangat penting karena hal ini membuktikan bahwa pada kawasan kami memiliki potensi-potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk ekspor ataupun diangkut ke kapal. Dan sebagaimana yang kalian tahu bahwa pada kawasan kami memang ingin lebih detail dan memfokuskan kepada industri maritim. Analisis geomorfologi. Kemampuan lahan pada kawasan kami sebagian besar merupakan pengembangan sedang, dan sebagian kecil yaitu sangat rendah, dan yang paling kecil terdapat pula kemampuan agak tinggi. Untuk yang sangat rendah itu terdapat sebagian besar di dekat Kecamatan Tuban, dengan arahan pengembangan itu lebih ke kawasan lindung untuk fungsi serapan air atau kawasan hutan hijau, di mana yang bolehnya itu seperti hutan lindung, kawasan cagar alam, dan suaka marga satwa, dan bersyaratnya seperti hutan produksi tetap dan untuk pariwisata. Sebagian besar pada kawasan kami yaitu pengembangan sedang, lebih bervariasi pengembangannya, yaitu bisa juga bahkan industri skala menengah, dan juga bisa dilakukan peruntukan khusus seperti gardu induk, PDAM, militer, dan Hankam. Untuk kemampuan pengembangan agak tinggi yaitu terdapat sebagian kecil pada kawasan tersebut,
di mana bisa dijadikan juga kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi dan juga kawasan industri hingga skala melihat bahwa sebagian besar pada kawasan kami memang seiring waktu dan seiring perkembangannya terjadi reklamasi dan di beberapa titik terjadi abrasi. Untuk analisis oseanografi adalah sebagai berikut. Pertama adalah analisis kesesuaian perairan untuk penangkapan ikan yang memunculkan 12 peta yang berbeda tiap-tiap bulannya, mengacu pada pedoman teknis penyusunan RZBP 3K. Berikut merupakan peta kesesuaian perairan untuk penangkapan ikan selama 12 bulan, di mana habitat ikan paling banyak ditemukan pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Oktober, dan November. Sedangkan untuk bulan Juli, Agustus, dan September ini cenderung tidak ditemukan pada wilayah perencanaan. Kedua adalah analisis kesesuaian perairan untuk budidaya tambak udang mengacu pada pedoman teknis penyusunan RZBP 3K. Hasilnya pada wilayah perencanaan kami ini memiliki kesesuaian sedang untuk budidaya tambak udang. Jadi ada potensi untuk pengembangan budidaya tambak udang. Ketiga adalah analisis kesesuaian perairan untuk budidaya tambak bandeng yang kriterianya hampir sama dengan tambak udang sebelumnya, hanya berbeda pada tingkatan suhu sedangnya saja. Jadi bandeng ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah perencanaan. Analisis keempat adalah kesesuaian perairan untuk budidaya ikan dengan keramba jaring apung mengacu pada pedoman teknis RZBP 3K, di mana hasilnya wilayah kami tidak sesuai untuk budidaya ikan tersebut karena nilai oksigen terlarutnya melebihi dari kriteria kesesuaian yang telah ditentukan. Analisis kelima adalah analisis perairan untuk budidaya kerang hijau yang hasilnya adalah memiliki kesesuaian baik yang dimana memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah perencanaan. Analisis keenam adalah analisis kesesuaian perairan untuk budidaya tiram mutiara yang dimana hasilnya wilayah perencanaan kami tidak sesuai untuk budidaya tiram mutiara ini karena nilai oksigen terlarutnya melebihi dari kriteria kesesuaiannya yaitu 2-8. Selanjutnya adalah analisis untuk budidaya perumput laut yang hasilnya juga tidak sesuai karena nilai oksigennya juga yang melebihi dari kriteria kesesuaian yaitu 3-8. Selanjutnya adalah kriteria kesesuaian untuk wisata berperahu, jet ski, dan banana boat, di mana pada wilayah perencanaan kami ini memiliki kesesuaian yang baik sehingga berpotensi untuk dikembangkan wisata berperahu, jet ski, dan banana boat. Namun untuk wisata lainnya seperti snorkeling dan wisata selam tidak sesuai karena kecerahannya tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Analisis kesesuaian ekowisata mangrove, yang mana setelah dihitung, IKW dari mangrove center ini sendiri sebesar 72%, yang artinya sesuai untuk dijadikan kegiatan ekowisata. Untuk objek dan daya tarik wisata sendiri, kita bisa bedakan menjadi 3, yaitu what to do, what to buy, dan what to see. Untuk what to do-nya yaitu bisa berjalan-jalan di sekitar kawasan mangrove, lalu bisa bermain playground, bermain ATV, dan berfoto. Untuk what to buy-nya bisa membeli bibit tanaman, olahan buah mangrove maupun makanan olahan khas Tuban. Lalu untuk what to see-nya bisa melihat kawasan ekowisata mangrove dan kebun tanaman hias non-mangrove. Untuk komponen pendukung, aksesibilitasnya termasuk mudah karena di pinggir jalan, yaitu di Pantura. Untuk akomodasinya ada guest house, yang mana untuk usaha makanan dan minuman ini dikelola oleh masyarakat sekitar. Sedangkan jasa pendukung lainnya yaitu pusat informasi dan pusat usaha bibit tanaman. Berikut adalah bisnis model kanvas dari kegiatan ekowisata mangrove. Lalu yang ketiga ada analisis kesesuaian konservasi mangrove. Hasilnya adalah 48%. Indeks kesesuaian kawasan ini berarti bahwa kawasan konservasi mangrove di Kecamatan Jenuh sesuai bersyarat. Yang mana ada beberapa komponen yang tidak ada dalam konservasi mangrove ini, misalnya birdwatching, fishing, dan juga canoeing and boating. Sedangkan untuk mangrove educational tour and trekking, serta mangrove tree plantation or adoption ini hanya jika membuat janji temu dengan pengelola. Lalu ada analisis kesesuaian ekowisata terumbu karang, yang mana hasilnya yaitu 24%, sehingga IKW ini menandakan
bahwa kondisi terumbu karang di sana tidak sesuai untuk kegiatan ekowisata, yang mana tutupan terumbu karang kurang dari 20%, artinya rusak. Lalu untuk analisis selanjutnya yaitu analisis kesesuaian rehabilitasi terumbu karang, yang mana IKR-nya yaitu 88%, yang berarti bahwa kondisi terumbu karang di Kecamatan Jenuh dan Kecamatan Tambak Boyo sangat sesuai untuk dilakukan rehabilitasi. Untuk metode yang dilakukan yaitu dengan menggunakan transplantasi karang dan juga karang buatan, seperti yang telah dilakukan oleh industri di pesisir Desa Mentoso, Kecamatan Jenuh. Untuk metode biorok tidak cocok karena melibatkan jaringan listrik bawah laut, yang mana pada kawasan tersebut banyak difungsikan sebagai lokasi penangkapan ikan. Selanjutnya yaitu adalah analisis sumber daya ikan. Berdasarkan hasil oseanografi diketahui bahwa suhu yang ada di perairan Kecamatan Jenuh maupun Kecamatan Tambak Boyo ini sebesar 27 derajat hingga 31 derajat Celcius, sedangkan tingkat salinitasnya berkisar antara 29 hingga 32%. Dan berdasarkan hasil analisis geomorfologi, ternyata substrat di Kecamatan Jenuh maupun Kecamatan Tambak Boyo ini berupa lumpur kerikilan dan pasir lanawan. Berdasarkan hasil analisis keseluruhan habitat perikanan dari kelompok pelagi sendiri, dari 7 jenis ikan yang ada, ternyata hanya 4 jenis ikan yang sesuai dengan suhu, salinitas, dan substrat yang ada di perairan Kecamatan Jenuh dan Kecamatan Tambak Boyo. 4 jenis ini yaitu adalah ikan nana, ikan pete, ikan selar komo, dan ikan tembang. Berikut adalah peta kesesuaian habitat kelompok ikan pelagis. Sedangkan untuk kelompok ikan demersal dari 7 jenis yang ada, hanya ada 5 jenis yang sesuai dengan suhu, salinitas, dan substrat perairan Kecamatan Jenuh dan Tambak Boyo, yaitu ada ikan manyung, ikan kuniran, ikan layur, ikan bawal hitam, dan ikan kerapu lumpur. Berikut adalah peta analisis kesesuaian habitat kelompok ikan demersal. Untuk biota lainnya, dari 4 jenis yang ada, 3 diantaranya yaitu udang putih, cumi, dan rajungan memiliki suhu, salinitas, dan substrat yang sesuai. Sedangkan untuk kepiting, salinitasnya kurang sesuai, namun kepiting tetap dapat hidup di perairan Jenuh dan Tambak Boyo, namun hasil tangkapannya kurang optimal. Berikut adalah peta analisis kesesuaian habitat dari biota lain. Selanjutnya, analisis kondisi perikanan tangkap yang dapat dilihat dari tingkat eksploitasinya. Untuk kelompok ikan pelagi sendiri, jadi jenis 4 ikan yang sudah sesuai dengan suhu, salinitas, dan substrat perairan Kecamatan Jenuh dan Kecamatan Tambak Boyo, hanya ada 2 jenis ikan yang memiliki tingkat eksploitasi kurang dari 50%, yaitu ikan belana dan ikan selar komo. Sedangkan dari kelompok ikan demersal sendiri, dari 5 jenis yang sesuai habitatnya, yaitu hanya ada 4 yang memiliki tingkat eksploitasi kurang dari 50% dan dapat dikembangkan hasil tangkapannya ke depannya, yaitu ada ikan manyung, ikan kuniran, ikan bawal, dan ikan kerapu lumpur. Untuk biota lain sendiri, ada 2 jenis yang tingkat eksploitasinya di bawah 50%, yaitu ada cumi-cumi dan kepiting, di mana ini nanti dapat dikembangkan lagi hasil tangkapannya. Berikut adalah diagram penanganan dari overfishing atau overeksploitasi dengan menggunakan MCS, yaitu Monitoring, Control, dan Surveillance, yang bekerja sama dengan seluruh pihak, mulai dari instansi maupun masyarakat, untuk penanganan overfishing sendiri. Selanjutnya ada analisis kapal dan alat perikanan tangkap. Dari kelompok ikan pelagi sendiri, jenis kapal yang digunakan berbeda-beda dan alat tangkapnya pun juga berbeda-beda. Namun yang paling dominan adalah gillnet, serta payang dan double yang masih termasuk ke dalam katarik. Selanjutnya dari kelompok ikan demersal sendiri hampir sama dengan kelompok ikan pelagis, yang mana setiap jenis ikan ini memiliki jenis kapal dan alat tangkap yang berbeda-beda. Yang paling dominan yaitu adalah gillnet, payang, dogel, maupun pancing. Berikut adalah visualisasi dari jenis kapal dan alat penangkapan ikan, yang mana dogel, cantrang, dan payang adalah alat tangkap yang sebenarnya termasuk dalam buka tarik dan penggunaannya ini dilarang oleh pemerintah. Untuk analisis proyeksi perikanan tangkap sendiri dari kelompok ikan pelagis, hasil tangkapan dominan di tahun 2039 yaitu adalah ikan selar komo dengan jumlah 7.763 ton. Sedangkan untuk kelompok ikan demersal yaitu adalah ikan kuniran dengan hasil 14.807 ton. Dan untuk biota lain yaitu adalah rajungan dengan hasil 3.643 ton di tahun 2039. Bagaimana agar proyeksi di tahun 2039 ini dapat tercapai? Yang pertama yaitu adalah terus menerapkan kebijakan pelanggaran-pelanggaran di bidang perikanan. Yang kedua, memperbaiki kualitas lingkungan laut. Dan yang ketiga yaitu adalah pencegahan kerusakan lingkungan yang dilakukan secara lintas sektoral. Berdasarkan hasil analisis oseanografi diketahui bahwa budidaya kerang sesuai dengan perairan Kecamatan Jenuh dan Kecamatan Tambak Boyo. Dan jenis kerang yang sesuai yaitu adalah kerang hijau dan kerang abalone, dengan beberapa metode budidaya yang dapat digunakan kecuali dengan KJA karena tidak sesuai. Di mana? Nah, yang pertama kita masuk ke analisis tingkat ancaman, di mana parameter yang diambil dari Perkap BNPB nomor 2 tahun 2012 dengan parameter tinggi gelombang, arus, kepalaan, vegetasi, dan seterusnya dengan kondisi yang sudah tertera dalam tabel dengan bobot yang sudah tertera dan skor perhitungannya dihitung sesuai dengan bobot dengan indeks yang dihasilkan adalah 1,85 atau memiliki kerentanan sedang. Nah, selanjutnya untuk analisis tingkat kapasitas untuk seluruh bencana, komponennya sama, di mana juga diambil dari BNPB Perkap BNPB nomor 2 tahun 2012.
di mana hasil analisisnya di sini diketahui bahwa wilayah perencanaan tersebut tergolong dalam level sedang, karena mayoritas ada level 3 dengan indeks kapasitas 2 dengan komponen yang sudah ada di tabel. Selanjutnya kita masuk ke analisis kerentanan. Tingkat kerentanan yang dibagi menjadi 4, ada kerentanan sosial, fisik, lingkungan, dan juga ekonomi. Yang pertama ada kerentanan sosial dengan parameter yang diambil juga dari PNBP dengan parameter kepadatan penduduk dan kelompok rentan, di mana data inputnya ada kelompok rentan, lalu di sini ada jumlah perhitungan dari kepadatan penduduk dan juga kelompok rentan dengan nilai yang sudah tertera dengan indeks 2 untuk kepadatan penduduk dan kelompok rentan masing-masing 1. Nah, dari hasil skornya pada tabel di atas yang tadi dihasilkan bahwa indeks kerentanan sosial ini menghasilkan indeks kerentanan 1,6 dengan kerentanan sedang. Selanjutnya masuk ke analisis kerentanan fisik, di mana fisik ini parameternya ada rumah, fasilitas umum, dan fasilitas kritis dengan perhitungan potensi kerugiannya yang dihasilkan dari luas lahan dikalikan dengan harga lahan, memiliki nilai yang semuanya termasuk kelas tinggi dan indeks yang menghasilkan nilai 3 dengan kerentanan tinggi. Untuk analisis lingkungan, di mana di sini parameternya ada 5, yakni hutan lindung, alam, hutan bakau, mangrove, semak belukar, dan rawa. Namun untuk dalam wilayah perencanaan kami hanya ada hutan mangrove dan rawa dengan luas 56 hektar untuk mangrove dan 4,4 hektar untuk rawa, dan dihasilkan skor seperti yang ada di tabel dengan indeks 1,3 yang berarti kerentanan lingkungan ada dalam kerentanan yang rendah. Lalu untuk kerentanan ekonomi dihasilkan dari scoring sektor BRB dan lahan produktif dengan perhitungan nilai kerugian juga, di mana menghasilkan skor yang tinggi dengan indeks 3 atau kerentanan yang tinggi. Untuk total seluruhnya hasil kerentanan dijumlahkan dengan sebelumnya dikalikan sesuai bobot masing-masing. Untuk sosial dikalikan 40%, fisik dikalikan 25%, ekonomi 25%, dan lingkungan 10%, dan jumlah totalnya adalah 2,27. Nah, lalu masuk ke dalam analisis risiko bencana, di mana di sini dihitung berdasarkan rumusan analisis risiko bencana dan berdasarkan perhitungannya dihasilkan nilai 2,09, sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah perencanaan kami memiliki tingkat risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang sedang. Nah, ini untuk peta bahayanya sudah sesuai dengan hasil dari analisis tadi, di mana ini dari data Inaris dengan mayoritas berapa di tingkat rendah dan tingkat sedang. Lalu untuk peta kerentanannya memang sebagian besar ada di tingkat yang tinggi dan sebagian kecil ada di tingkat sedang dan rendah. Dan untuk peta risikonya juga sesuai dengan rata-rata ada di tingkat yang rendah dan juga tingkat sedang. Untuk analisis struktur sendiri ini yang dukung di mana menghitungnya itu berdasarkan Standar Nasional Indonesia tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, di mana kebutuhan jumlah sarana ini itu dihitung dengan menghitung jumlah penduduk tahun 40 dibagi jumlah penduduk pendukung berdasarkan SNI. Nah, untuk kualitas pendidikan sendiri berdasarkan jumlah penduduk usia sekolah bahwa 20 tahun mendatang bahwa 2020 itu udah mencukupi kebutuhannya kecuali SMA di mana yang belum terpenuhi adalah 2 unit. Sedangkan 20 tahun mendatang itu kebutuhannya juga sama sehingga perlu ada penambahan SMA sebanyak 2 unit. Untuk peta jangkauan pelayanan SD bisa dilihat sendiri bahwa ada beberapa kelurahan yang belum terpenuhi, belum terlayani. Kemudian ini adalah peta jangkauan pelayanan SMP, juga sama, ada beberapa kelurahan yang belum terlayani. Kemudian ini SMA, di mana hanya ada 1 buah, jadi masih banyak sekali kelurahan yang belum terlayani, sehingga perlu adanya penambahan unit sebanyak 2 unit. Fasilitas kesehatan sendiri ini, di tahun 2020 itu jumlah existingnya itu sudah memenuhi kebutuhan. Sedangkan 20 tahun mendatang, berdasarkan jumlah penduduk, itu juga sudah memenuhi kebutuhan, sehingga tidak perlu adanya penambahan unit. Ini adalah jangkauan pelayanan puskesmas, di mana masih banyak juga kelurahan yang belum terlayani. Kemudian ini adalah jangkauan pelayanan puskesmas pembantu, sama juga banyak kelurahan yang belum terlayani. Kemudian ini adalah jangkauan pelayanan apotik, sama seperti sebelumnya itu masih banyak juga kelurahan-kelurahan yang belum terlayani. Nah, untuk fasilitas peribadatan sendiri itu ada masjid warga di mana jumlah asistingnya berjumlah 39 dan jumlah seharusnya itu adalah 41 unit, sehingga belum terpenuhi 2 unit. Sehingga 20 tahun mendatang itu sama, juga jumlah seharusnya adalah 41 unit, sehingga perlu adanya penambahan masjid sebanyak 2 unit. Nah, ini adalah peta jangkauan pelayanan masjid di wilayah perencanaan. Kemudian untuk sarana pemasaran ikan sendiri itu ada pasar di mana berdasarkan SNI pasar ini harus bisa melayani 30.000 jiwa penduduk. Nah, untuk tahun 2020 sendiri itu pasar di wilayah perencanaan udah ada 3, sedangkan jumlah seharusnya juga harusnya ada 3 sehingga semua tinggal
tidak perlu adanya penambahan unit. 20 tahun mendatang juga jumlah seharusnya itu adalah 3 unit. Sedangkan jumlah existing itu juga sudah memiliki 3 unit sehingga tidak perlu adanya penambahan unit. Panjang dermaga minimalnya itu adalah 50 meter dengan kolam minus 2 meter sehingga perlu adanya penambahan dermaga sepanjang 50 meter. Untuk penambahan luas TP-nya sendiri ini berdasarkan studi literatur didapatkan rumus seperti yang ada di presentasi. Bahwasannya proyeksi jumlah pelelangan tahun 2039 itu naik menjadi 42.000 ton per tahun, sehingga perlu adanya penambahan luas TPI seluas 1.900 meter persegi. Kemudian untuk sarana industri pengolahan ikan itu ada industri pengolahan ikan sendiri, di mana berdasarkan literatur, berdasarkan skala industri yaitu rumah tangga kecil, sedang, besar dengan kapasitas produksi masing-masing ini, didapatkan bahwa berdasarkan proyeksi produksi perikanan tahun 2039 itu adalah 41.984 dengan permintaan bahan baku industri existing itu 20.100 ton, sehingga masih tersisa produksi perikanan 21.884 ton, sehingga perlu adanya proyeksi penambahan industri sebanyak 6 industri besar. Nah, untuk cold storage sendiri, di mana di wilayah perencanaan tuh masing-masing industri itu memiliki cold storage, sehingga karena adanya penambahan industri, perlu adanya penambahan cold storage sebanyak 6 buah. Untuk analisis kesesuaian pelabuhan khusus itu berdasarkan Kemenhub nomor 53, itu ada variabel pelayanan dan teknis, di mana sudah dijelaskan di TPT masing-masing pelayanan dan teknisnya. Nah, untuk pelabuhan khusus di wilayah perencanaan sendiri itu ada pelabuhan semen, di mana berdasarkan variabel pelayanan teknisnya ini sendiri itu semua sesuai sama apa yang tertera di Kemenhub. Pelabuhan petrochemical ini juga sama, yaitu sesuai, namun di pelabuhan petrochemical ini tidak memiliki dermaga, sehingga perlu adanya penambahan dermaga sepanjang 70 meter sesuai dengan variabel teknis Kemenhub. Untuk pelabuhan Tanjung Awar-Awar sendiri juga sama, itu juga sesuai, namun untuk bobot kapal panjang dermaga dan juga panjang dermaga ini pelabuhan Tanjung Awar-Awar tidak memiliki. Namun di pelabuhan Tanjung Awar-Awar itu memiliki fasilitas berupa jeti sepanjang 193 kali 25 meter, breakwater, kolam labu, serta refinement sepanjang 930. Sehingga perlu adanya tindakan lebih lanjut agar variabel teknisnya itu sesuai dengan Kemenhub. Untuk SBNP sendiri atau Sarana Bantuan Navigasi Pelayaran, bahwa di wilayah perencanaan ini cuma ada 5, di mana 3 itu di Pelabuhan Tanjung Awar-Awar dan 2 itu di Pelabuhan Semen Indonesia. Sedangkan Kambusual ini berdasarkan Kemenhub itu tuh penting untuk keselamatan kapal saat bertambat atau saat berlayar, sehingga perlu adanya penambahan seminimal-minimalnya 1 di tiap-tiap pelabuhan. Lalu berdasarkan RT/RW dan juga mega proyek Tuban, bahwasannya akan ada penambahan pelabuhan kilang minyak Pertamina, sehingga juga perlu adanya penambahan Kambusuar. Berdasarkan analisis Oceano bahwa wilayah perencanaan ini cocok untuk dijadikan sarana budidaya karang untuk mendukung industri maritim dalam kegiatan bahari, sehingga infrastruktur yang perlu disediakan itu adalah keramba untuk budidaya karang ini sendiri. Nah, karang yang cocok di wilayah perencanaan itu adalah karang hijau dan karang abalone. Untuk sarana kegiatan konservasi berdasarkan analisis ekosistem, bahwasannya wilayah perencanaan ini cocok untuk rehabilitasi terumbu karang, di mana paling cocok itu digunakan dengan metode transplantasi karang. Transplantasi karang ini itu dilakukan dengan tujuan pemulihan terumbu karang yang telah rusak dilakukan dengan memindahkan potongan karang hidup dari terumbu karang yang kondisinya masih baik ke lokasi terumbu karang telah rusak, dengan lokasi pengambilan bibit sekitar terumbu karang yang telah rusak tersebut. Nah, sarana prasarana yang dibutuhkan menurut KKP itu adalah bak penampungan, sarana transportasi darat atau laut, peralatan teknis transplantasi, peralatan untuk pembersihan atau perawatan dan monitoring, peralatan selam, rak atau meja transplantasi, jaring, tali pengikat, dan juga kabel tis. Untuk prasarana sendiri itu ada jaringan listrik, di mana proyeksinya itu digunakan dengan standar pelayanan PLN untuk masing-masing kebutuhan seperti rumah tangga, industri, fasos, fasilitas perkantoran, penerangan jalan, dan juga cadangan. Ini adalah jumlah proyeksi kebutuhan listrik di wilayah perencanaan tahun 2040, yaitu sebanyak 30.697,52 kV. Untuk jaringan air bersih sendiri itu juga dibagi 3, yaitu kebutuhan domestik, non-domestik, dan kebocoran atau kehilangan air. Ini juga berdasarkan SNI. Di mana proyeksi kebutuhan air tahun 2040 itu sebanyak 36.531.580,8 untuk kebutuhan harian maksimum, dan untuk kebutuhan harian rata-rata itu 31.766.592 liter. Nah, untuk jaringan telekomunikasi sendiri ini itu juga berdasarkan SNI dengan memperhatikan standar sebagai berikut. Kebutuhan proyeksinya itu
dibagi dua, yaitu perumahan dan non-perumahan dengan masing-masing satuan sambungan 4717309 untuk perumahan dengan distribusi poin itu adalah 164 unit, rumah kabel minimal 58 unit dan rumah kabel maksimal 35 unit untuk perumahan. Sedangkan non-perumahan sendiri itu untuk satuan sambungan 4327, distribusi unitnya 541 unit, rumah kabelnya 15 unit minimal dan maksimal itu 9 unit. Nah, untuk jaringan jalan sendiri ada beberapa yang belum sesuai seperti kolektor sekunder dan lokal sekunder. Untuk jaringan arteri primer sendiri ini sudah sesuai, namun yang belum sesuai ini adalah jalan kolektor sekunder dan juga lokal sekunder, di mana berarti perlu adanya tindakan lebih lanjut untuk memenuhi kriteria dari standar kesesuaian masing-masing fungsi jalan. Masuk pada analisis pemanfaatan ruang. Yang pertama ada analisis perubahan penggunaan lahan. Jadi analisis ini didapatkan dengan melihat pola ruang 2008 dengan pola ruang existing di 2020. Jadi ini peta pola ruang 2008. Hasilnya adalah bisa dilihat secara langsung. Jadi jika dikategorikan secara umum, terdapat beberapa jenis penggunaan lahan yang berubah cukup signifikan antara luas 2008-nya dan luas 2020-nya. Di antaranya kenaikan kawasan permukiman, kemudian industri perdagangan, kemudian ada zona PLTU juga yang termasuk industri perdagangan. Kemudian ada beberapa lahan yang mengalami penurunan, di antaranya ini adalah lahan tak terbangun yang mengalami penurunan dikarenakan ya tentunya ada pembangunan industri dan kawasan permukiman. Ya, di antaranya itu ada persawahan, tambak, perkebunan, rawa, hutan produksi. Selanjutnya ada pertambahan lahan baru yaitu lahan pertambangan seluas 557 hektar. Jadi dominasi secara umumnya itu kenaikan penggunaan lahan itu didominasi oleh industri perdagangan, yaitu naik sekitar kurang lebih 800 hektar. Kemudian penurunan tertinggi dialami oleh perkebunan, di mana perkebunan mengalami penurunan kurang lebih sebanyak 3.000 hektar. Secara detailnya bisa dilihat pada tabel yang di atas. Terdapat penggunaan lahan yang berubah beserta luasnya. Sebagai contoh, hutan produksi menjadi pertambangan yaitu seluas 45 sebanyak 45 hektar. Kemudian bisa dilihat seterusnya ke bawah. Jadi ini peta perubahan penggunaan lahan. Tadi yang merah itu beberapa penggunaan lahan yang berubah antara tahun 2008 sampai tahun 2020. Selanjutnya masuk analisis kedua yaitu analisis kesesuaian lahan, di mana didapatkan yaitu analisis yang membandingkan kemampuan lahan atau hasil AKL-nya dengan data penggunaan lahan existing-nya. Kemudian nanti dilihat kira-kira apakah ada lahan yang sesuai atau tidak sesuai. Pada wilayah perencanaan didapatkan AKL kemampuan pengembangan agak tinggi, yaitu masih pada kelas D dengan kisaran nilai 109 sampai 125. Nah, pada kemampuan lahan pengembangan agak tinggi ini, itu terdapat beberapa kriteria arahan pengembangannya berdasarkan PU nomor 20 PRTM 2007. Untuk kawasan pengembangan agak tinggi secara garis besar itu terdapat proporsi lahan yang lahan terbangun dan tidak terbangun itu 75% banding 25%. Kemudian lahan yang diperbolehkan seperti hutan lindung, hutan produksi, kawasan perumahan, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian yang bersyarat kawasan perumahan dengan keberatan tinggi, kemudian ada industri dan perdagangan. Tetapi bersyarat ini akan sesuai apabila memenuhi syarat seperti misalnya kalau kawasan industri ada penggunaan nipel terpadu, kemudian kegiatan industrinya itu non limbah B3. Kemudian kita lihat pada wilayah perencanaan. Jadi secara keseluruhan penggunaan lahan pada wilayah perencanaan yaitu tahun 2020 itu masih sesuai, semuanya sesuai pada AKL-nya. Jadi dengan AKL agak tinggi itu penggunaan lahannya masih sesuai semua. Misalnya tadi pada industri dan perdagangan. Kita ketahui sendiri industri perdagangan di Kabupaten Tuban itu masuk pada kelas sedang dan tinggi, dianggap sesuai karena kenapa? Terdapat pengelolaan IPAL mandiri. Jadi IPAL-nya sudah terpadu dan kami anggap sesuai. Begitu pula pada penggunaan lahan lainnya, hutan produksi, perkebunan, pertambangan yang dianggap masih sesuai. Analisis selanjutnya itu ada analisis konflik pemanfaatan ruang, di mana analisis konflik pemanfaatan ruang ini membandingkan pola ruang existing dengan pola ruang di tahun 2032 atau pola ruang rencananya, yaitu rencana pada RT/RW Kabupaten Tubannya. Jika dilihat secara kasat mata, terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan pada penggunaan lahan permukimannya. Mari kita lihat kira-kira apakah sesuai dengan RT/RW atau belum. Nah, pada peta konflik pemanfaatan masih terdapat konflik lahan ternyata, yaitu bisa dilihat titik merahnya menyebar pada lahan industri dan pergudangan. Dalam hal ini adalah lahan PLTU Tanjung Awar-Awar, kemudian ada lahan pertambangan juga.
Nah, secara detailnya, beberapa konflik lahan tersebut pada tabel ini dapat dilihat, yaitu ada tahap 2 ini merupakan penggunaan lahan existing, kemudian tahap 4 ini adalah rencana di tahun 2032 tadi. Salah satu konflik lahan yang terjadi yaitu lahan pertambangan, di mana lahan pertambangan ini seharusnya apabila mengikuti RT RW, itu nantinya di tahap 4 atau di 2032 akan direncanakan sebagai lahan hutan produksi, tetapi pada kenyataannya sudah ada pertambangan yang dibangun di sana. Jadi menurut kami ini adalah salah satu konflik lahan. Kemudian begitu pula yang lainnya, industri perdagangan, pergudangan sudah terbangun padahal rencananya adalah sebagai lahan cadangan permukiman, seperti itu. Kemudian secara umum tetapi semuanya masih. Selanjutnya ada analisis potensi dan masalah, di mana terdapat beberapa potensi, yaitu terdapat tren pengembangan industri yang baik dan terus meningkat sehingga mendukung terciptanya perkembangan industri maritim ke depannya. Kemudian kawasan pesisir kabupaten memiliki potensi pengembangan kegiatan ekonomi seperti potensi objek wisata dan potensi perikanan tangkap karena terdapat pesisir laut yang belum dimanfaatkan atau masih kosong. Kemudian kawasan pesisir masih mempunyai potensi perikanan yang cukup besar dan sangat menunjang perikanan laut seperti adanya tempat pelelangan ikan di Gelondong Gede. Kemudian dan selanjutnya terdapat masalah, yaitu yang pertama belum sesuainya penggunaan lahan dengan rencana RT RW yang telah direncanakan dengan masih adanya konflik tadi. Kemudian ada PPI yang belum dikelola secara optimal dalam segi penggunaan lahannya. Kemudian terdapat perkembangan permukiman yang kami rasa cukup lamban dilihat dari belum terwujudnya banyak rencana permukiman. Jadi permukiman dianggap cukup lamban. Isu strategis. Isu potensi sumber daya pesisir. Isu potensi sumber daya pesisir diambil dari aspek ekosistem yang mana di wilayah perencanaan kondisi tutupan karang kurang dari 25% yang artinya rusak. Kerusakan ini dikarenakan pembangunan pelabuhan dan dermaga untuk industri. Hasil analisis menunjukkan bahwa 95% kondisi terumbu karang cocok untuk direhabilitasi. Hal ini menjadi isu dikarenakan pembangunan pelabuhan dan industri ke depan bisa mengganggu ekosistem asli meski telah direhabilitasi. Ya, selanjutnya kita masuk ke isu strategis terkait isu bencana alam atau isu bencana akibat tindakan manusia. Di mana isu kebencanaan secara umum yang terjadi di wilayah kami adalah yang pertama, ada masyarakat yang belum memahami tentang pendidikan kebencanaan terlebih lagi terkait mitigasinya. Hal ini juga dijelaskan dalam data BPBD Kabupaten Tuban yang memang belum adanya pendidikan tentang kebencanaan yang berlangsung secara komprehensif. Yang kedua, bangunan pantai yang tidak terencana dengan baik. Bangunan pantai yang tidak dengan baik ini ditambah lagi dengan penambangan material pantai yang sering terjadi secara ilegal, dan juga masih banyak masyarakat sekitar pesisir yang suka membuang sampah sembarangan. Lalu yang ketiga, kerentanan masyarakat lebih tinggi dengan dampak keterbatasan sarana dan prasarana terkait kebencanaan. Lalu yang keempat, ada pemasangan tanda bahaya secara dini atau early warning system yang terbatas jumlahnya, begitu juga breakwater yang belum seluruhnya ada di sepanjang garis pantai. Dan yang kelima, yang terakhir, ada penangkalan subsidi pantai akibat muatan industri besar yang sering jatuh ke laut, yang menyebabkan harus dilakukan reklamasi secara berkala, yang itu akan menyebabkan banyaknya waktu dan juga biaya yang harus dikeluarkan. Isu reklamasi pantai. Sebagian besar dari garis pantai di Kecamatan Junu Tambaboyo mengalami kemajuan garis pantai yang disebabkan oleh reklamasi dengan sengaja maupun tidak, ataupun sedimentasi yang legal maupun ilegal. Selain reklamasi yang berasal dari izin pemerintah, ternyata ketika di lapangan ditemui pula banyak reklamasi ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kemajuan garis pantai ini juga disebabkan oleh sedimentasi khususnya di dekat pertemuan laut dan sungai. Isu ini sangat penting sebab dalam menjalankan industri maritim diperlukan tempat bersandar kapal dengan kedalaman yang dalam, khususnya bagi kapal-kapal yang bermuatan besar. Jika reklamasi ini terus berlanjut, khususnya yang ilegal, dikhawatirkan kapal-kapal yang mulanya bisa bersandar harus mencari lokasi lain. Selain itu, dengan adanya reklamasi, dimungkinkan pula mengganggu ekosistem pesisir pantai, yang padahal pada pesisir-pesisir pantai itu ada banyak potensi yang bisa digali. Isu abrasi pantai. Pada Kecamatan Junu Tambaboyo ternyata terdapat beberapa kawasan yang mengalami kemunduran garis pantai yang disebabkan oleh abrasi. Saat dilihat lagi, kawasan yang mengalami abrasi itu memang kebanyakan tidak dilindungi oleh apapun, contohnya mangrove. Jurnal karya Marita Ika Josiwedawati mengatakan abrasi ini juga disebabkan oleh genangan akibat fenomena sea level rise. Selain itu, adanya kegiatan manusia juga memperparah, seperti adanya penambangan pasir, reklamasi pembangunan dermaga, dan semua itu akan meningkatkan potensi akan abrasi. Isu ini sangat penting sebab berarti ada ancaman kerusakan terhadap kehilangan tanah karena genangan dari erosi pantai. Ternyata, akibat dari abrasi yang telah dibahas sebelumnya, timbullah fenomena intrusi air laut pada air tanah. Hal ini terbukti pada penelitian yang sama, yaitu dari Bu Ika, bahwa intrusi air laut ke air tanah pada tingkat sedang terjadi pada daerah-daerah mengalami penggenangan dan kemunduran pantai lebih panjang. Berdasarkan peta sebaran nilai DHL yang ada di wilayah Tambaboyo dan sebagian Jenuh, terlihat bahwa air tanah agak payau pada akuifer dangkal.
Isu ini sangat penting sebab air merupakan sumber kehidupan dari masyarakat dan air memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam irigasi dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya isu konflik pemanfaatan dan konflik kewenangan mengenai pemanfaatan ruang. Yang pertama, ada aktivitas maupun jumlah orang yang ingin memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir makin meningkat. Kemudian terjadi perubahan karakter pola permukiman akibat berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Kemudian pembangunan pola permukiman berkembang secara sporadik dan kurang terencana. Kemudian terjadi tumpang tindih pengelolaan dan pemanfaatan pesisir antar sektor sesuai kepentingan masing-masing. Terdapat pemanfaatan wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan. Kemudian estetika pantai hilang karena pola pembangunan yang membelakangi pantai serta adanya pembangunan di sepanjang pantai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.